Jika kita terus mendaki ke punggung gunung yang amat tinggi, maka terlihat kanan dan kiri, terhampar segala pemandangan yang indah menusuk hati. Udara dingin amat membeku, kamu tipis masih melayah-layah. Perlahan-lahan bangkit sang surya, cahayanya menembus alam semesta. Kicau burung mulai terdengar, menemani pagi yang datang. Suasana pun disemarakan, agar manusia penuh kebahagiaan. Perkenalkan, orang yang penuh kebahagiaan meski sering dilanda dengan permasalahan rindu yang tak kunjung berlalu. Saya, Zaki Fahrezi, orang yang mudah mencintai semua hal, termasuk wanita. Life keeps on going while I'm frozen in snow. Yeah, I know that she don't want me no more. 25 Oktober 2020. Sudah 6 bulan yang lalu, saya melakukan pendakian ke Gunung Slamet melalui jalur pendakian Gunung Malang yang terletak di Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Sudah 6 bulan saya terakhir melakukan pendakian. 6 bulan lalu juga terakhir melepas rindu dengan masa lalu yang tak kunjung pilu dan malam minggu yang selalu berlalu, serta centang dua abu-abu yang tak kunjung membiru. Siang hari, setelah menyiapkan semuanya, kita melakukan tes kesehatan di PMI terdekat. Setelah melakukan tes kesehatan, saya lanjutkan perjalanan menuju base camp. Base camp Gunung Malang yang terletak di Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Perjalanan ini ditempuh sekitar kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Purwokerto. Pendakian kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh partner saya, Agung Wijayanto. Meskipun hanya mendaki berdua, kita tetap harus bisa menjaga satu sama lain. Tapi kalau kalian mau mendaki, lebih baik satu kelompoknya paling tidak 4 orang. Setelah sampai di base camp, tidak lupa juga kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh lupa akan kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya kita istirahat sejenak. Sembari Lalu numpang kita ya? langsung registrasi, mengurus SIMAKSI. Itu kan KTP jenderal. Jangan sampai hilang ya mas. Siap. Saya nggak mau. Di apa? Oh ini besok diminta lagi kalau pas turun berarti? Iya, buat ambil identitas. Oh iya. Kalau bahasa tak nggak apa-apa ya? Masa nggak apa-apa. Nomor telepon. Yang penting ini masih ada. Oh ya baik. Di saat registrasi ini, kita akan diberikan pengarahan oleh pengurus pihak base camp ini. Terus ada pertigaan lagi, ambilnya kiri, ketemu gerbang, terus cek tiket, ada pengecekan tiket di situ. Terus naik, ada pak air, belok kanan. Nah sini ada pertigaan kecil, jalan setapak lah. Jangan ambil kiri, lurus saja. Dari mulai sini, berarti sesudahnya terbang mau ambil kanan, sudah ada tandanya. Di lembah kanan paling aman sih di lembah sih. Di pos berapa? Pos 6. Oh pos 6. Kita terusan, terus pos 7 udah batas vegetasi sekitar 20 meter, 20 meter. Terus kalau puncak, ya nggak bisa naik, nah puncak. Kalau turunnya ini, jangan berarti ambilnya agak kanan sedikit.
Kalau kiri ketemu sama Jalur Bambangan. Oh ya. Terus di sini ini ada aliran air. Iya. Aliran air ini kalau sama jalur itu hampir sama. Oh ya. Takutnya kan pas turun kabut loh. Oh iya ya. Kalau nggak kabut sih jelas gitu. Jadi gampang lah. Sini juga. Setelah semuanya selesai, kita melakukan perjalanan dari base camp menuju pos 1. Perjalanan ini kita akan melewati rumah penduduk terlebih dahulu. Jadi kita mendaki, ini rencana itu kita cuma sampai pos 1. Nih belok saya. Rencana cuma sampai pos 1 karena kita akan lanjut pendakian menuju pos 6. Kita camp lagi di pos 6 besok. Jadi ini kita nge-camp dulu di pos 1, ke camp, terus besok kita lanjut pagi-pagi, kita lanjut lagi ke pos 6 nya. Oke, buat kalian yang belum tahu sama yang namanya Gunung Slamet, jangan skip video ini, oke? Tidak jauh dari base camp, kita akan melewati pos pengecekan tiket. Nah, jadilah pendaki yang legal. Dalam arti, kita tidak boleh masuk tanpa seizin dan sepengetahuan pihak base camp. Oke, kita habis cek tiket. Ya, menurut kita habis cek tiket nih. Tadi cuma dicentang sih. Bentar. Dimasukin dulu biar aman, guys. Biar aman, coy. Oke, kita langsung gas lagi. Perjalanan dilanjutkan melewati perkebunan warga. Udara dan hawa sudah mulai terasa dingin di sini, dan kabut tebal sudah mulai turun. Lima 15 menit kita berjalan. Ini tuh tadi berangkat jam 4. Jadi setelah cek tiket, kita langsung naik nih. Nah, ternyata cuacanya mengembun, kabut. Nggak apa-apa, karena kita cuman sampai pos 1 dulu. Kita nge-camp dulu di pos 1, besok baru kita lanjut. Ikuti terus. Disinilah perjalanan yang sebenarnya dimulai, karena kita sudah masuk di trek hutan. Jalur yang dilalui cukup licin, karena baru saja diguyur hujan lebat. Jalur yang dilalui masih cukup enak, meskipun ada sebagian jalur yang kita harus benar-benar merunduk untuk kita lewati. Mantap. Baru setengah perjalanan menuju ke pos 1. Gimana rasanya, Pak? Mantap.
kita di sini benar-benar hanya berdua. Entah apa saja yang saya pikirkan waktu itu. Intinya pikiran saya ruwet. Oke. Udah 1 jam lebih perjalanan. Dan sekarang udah jam setengah 6 sore ya. Tadi kita juga sempat berhenti sih di pas warung itu lah, nggak tahu warung apa, karena tadi hujan. Dan ini pun belum sampai ke pos 1 guys, dia masih di bawah, kelihatan tuh. Alhamdulillah sampai pos 1 coy. Ada sekantung. Suasana di sini masih sepi. Ada satu tenda tuh yang berdiri. Nggak kelihatan. Setelah sekian jam perjalanan, akhirnya kita sampai di pos 1 Wadas Kantung. Di sini kita langsung bergegas mendirikan tenda karena waktu sudah mulai gelap. Oke, habis sholat kita langsung masak nasi dulu ya guys. Masak nasi dulu. Masak cabai guys. Kenapa? Iya. Mantap ini. Ya jadi teman-teman, barusan kakiku itu kram ya seperti biasa. Karena kedinginan dan mungkin kecapean. Ya aku make ini dia. Aku nggak endorse ya. Tapi emang ampuh banget sih. Dia lagi masak-masak guys. Dapur umum. Wah, cabe guys. Bahaya ini cabe. Di sana masih lagi masak nasi. Tadi nasinya jadi dong. Mantap iki. Agak berantakan ya. Wah, mantap guys. Nih udah aduh. Kameranya udah ketambahan sama cabai juga ya. Nih. Cobain dulu coy. Wah, mantap gak tuh? Mantap cuy. Wortel. Bawa wortel juga guys. Ini nasinya porsi kuli. Oke, sendoknya wes. Masjid. Mantap iki. Kayak separuh masjid cok. Tahan. Wah. Ini tuh kayak gini tuh di gunung udah nikmat banget coy. Beda kalau di rumah. Mengingat waktu dan tenaga, karena besok pagi kita harus melanjutkan pendakian, jadi kita putuskan untuk beristirahat, untuk mengisi tenaga, supaya besok pagi kita bisa melanjutkan pendakian. Dan dia juga dinginnya hampir minus di sini juga tuh. Gimana nanti kalau udah di pos 6 guys? Mantap ini. Dinginnya udah lumayan banget sih.